Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siang-siang semoga hari ini masih tetap semangat ya. Semangat. Oke. Sebelumnya saya ada sedikit permainan buat kalian. Bisa ikuti instruksi saya? Seru-seru. Oke. Kalau saya angkat tangannya ke kanan, bilang ha. Kalau ke kiri bilang hu. Oke? Paham? Bisa dimengerti? Seru-seru. Oke. Siap ya? Oke. Oke. Sebelumnya saya nanya nih, gimana ukurannya? Masih kedinginan atau mungkin kepanasan? Aman ya berarti ya. Oke. Untuk lampunya gimana? Terlalu terang atau sudah pas? Oke, pas. Oke, berarti aman ya semua ya. Oke. Untuk memulai materi hari ini, saya akan membimbing doa. Alhamdulillah, baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa dengar ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, doa mulai. Selesai. Oke. Mungkin yang belum kenal saya, karena pada hari ini saya baru masuk di kelas ini. Alangkah baiknya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Emilia Mustiin, bisa dipanggil Emil. Untuk alamat tinggal saya tinggal di Pondok SM Residen Blok A3 nomor 34. Kemudian Satker dari UPTD BLK Luwu. Nah, untuk jabatan saya di sini, saya adalah sebagai instruktur bangunan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang identitas saya? Cukup? Oke. Untuk status saya sudah menikah dan kebetulan anak baru 1. Oke, lanjut ya. Tapi sebelumnya saya absen dulu nih. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, saya absen satu-satu ya. Arman? Oke. Andi? Oke. Dimas? Oke. Yang satu siapa ini? Oh, Rizky. Oke, berarti habis semua ya. Oke. Oke. Dalam materi yang akan saya sampaikan, saya ada kontrak belajar nih di dalam kelas. Yang pertama, kalau misalnya ada yang bertanyakan, kalian bisa angkat tangan. Oke. Kemudian di dalam ruangan nggak boleh merokok ya. Terus tolong membawa HP mohon silent supaya tidak mengganggu materi yang akan saya sampaikan ini. Oke, sudah aman HP-nya? Aman. Nah, nanti untuk istirahatnya jam 10 ya. Terus untuk toilet nanti kalau misalnya ada yang mau kebelet pipis atau apa, bisa ke toilet ada di sebelah kiri ruangan. Nah, untuk K3 atau keselamatan dalam kelas, kalian perhatikan untuk pintu exit ada di sebelah kiri ke belakang. Terus untuk mungkin ada stop kontak di bawah atau di pinggir-pinggir tembok yang belum atau masih tercolok, mungkin kalau tidak digunakan jatuh saja. Nah, untuk tempat duduk kalian usahakan parkir yang rapi atau duduknya yang rapi supaya tidak mengganggu. Misal seandainya ada teman kalian yang mau izin ke belakang terserimpet dengan kursi yang kanan kalian duduk sembarangan. Oke, paham? Paham. Untuk self introduction. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, di depan ada 2 gambar. Kira-kira itu gambar apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin gambar apa? Coba angkat tangan. Salah satu. Gambar apa? Ini apa?
terbalik itu. Perahu terbalik. Ya, kalau yang ini gambar apa? Meja berbentuk hati. Hah? Gambar meja berbentuk hati. Oke. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan gambar di depan. Yang pertama ini ada gambar lemari. Lemari kayak ini kan bagian luarnya diwarnai ya. Ada warna apa itu di situ? Dicat warna apa? Mana Pak? Ini. Warna biru. Warna biru ya. Kalau ini finishingnya, mejanya itu dicat apa? Warna apa? Warna pink ya. Putih. Warna putih. Nah, materi yang akan saya bawakan ini nanti tentang menyiapkan kerjaan finishing. Tapi untuk lebih spesifikasinya itu cara melindungi permukaan produk yang tidak di finishing. Nah, di sini ada gambar, ada komponen atau produk yang mau di finishing ya. Ini kan finishing ya, dicat ya. Nah, ini ada aplikasinya. Kira-kira pakai apa ini? Isolasi. Pakai isolasi. Oh iya, oke. Saya lanjut. Nah, untuk roadmap pelatihan hari ini itu mengacu pada SKKNI. Gak data? Oke, saya bisa. Mengacu SKKNI nomor 399 tahun 2014. Kemudian nama pelatihannya atau nama programnya itu operator finishing OLED. Untuk unit kompetensi menyiapkan pekerjaan finishing. Dan untuk elemen kompetensi itu menyiapkan komponen atau produk. Untuk KUH-nya, permukaan yang tidak perlu di-finish dilindungi dengan isolasi kertas atau cetek sesuai kebutuhan. Nah, dari roadmap pelatihan ini saya ambil judul yaitu cara melindungi permukaan yang tidak di-finishing. Nah, untuk tujuan sendiri, tujuan yang diharapkan saat mengikuti pelatihan ini, itu peserta pelatihan dapat menjelaskan cara melindungi permukaan yang tidak di-finishing saat menyiapkan komponen atau produk sesuai dengan instruksi kerja. Yang kedua, bisa menjelaskan dengan mengaplikasikan isolasi kertas sesuai kebutuhan. Nah, lanjut ke manfaat. Harapannya manfaatnya peserta pelatihan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada dalam finishing. Nah, masuk ke materi ya. Permukaan kayu yang tidak di finishing. Di sini ada jadi gambar meja. Nah, merupakan permukaan kayu yang biru atau tidak diberi pelindung atau pewarna. Nah, dilihat dari gambar ini kan yang bagian luarnya itu di finishing atau dicat ya warna biru. Nah, bagian dalamnya ini masih polosan atau belum di finishing. Oke, sampai di situ paham? Sambil melihat gambar paham ya? Jadi pernyataan ya. Nah, untuk hasilnya, untuk tujuan estetik. Apa sih maksudnya tujuan estetik? Itu tujuan dari finishing ya, menghasilkan supaya hasilnya itu estetik atau memberi warna yang berbeda. Nah, untuk permukaan yang tidak di finish tadi yang saya jelaskan, ini kan ada gambar lemari. Nah, itu dilindungi agar tidak terkena semprotan atau percikan bahan finishing dengan cara melepas bagian-bagian tertentu yang akan di finishing atau dicat. Nanti akan lanjut ke materi selanjutnya untuk bahan-bahannya. Nah, untuk bahan yang digunakan, tadi di awal sudah disinggung ya, ada menggunakan isolasi kertas. Oke, isolasi kertas. Nah, bahan lain ada yang pertama plastik buah, kemudian yang kedua kertas koran. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Untuk pengaplikasian lakban itu seperti ini, seperti di gambar cara pengaplikasiannya. Nah, kemudian untuk
kemudian plastik swap atau kertas koran. Nah, kebetulan ini di depan contoh gambar penggunaan pengaplikasian untuk bidang yang luas. Ini untuk pengecekan bagian kusen ya, bagian jendela juga. Ini kan kaca ini, makanya dia ditutup dengan koran. Nah, bidangnya lebih luas. Nah, alat bantu yang digunakan ada cap. Cap bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, cutter. Ada yang ditanyakan tentang peralatan ini? Apa itu cap? Cap? Oke, cap. Cap ini bahasa Inggris ya. Cap itu atau scraper. Kan biasa itu untuk dempul, pernah melakukan pendempulan atau kayak gitu loh. Nah, scraper itu permukaannya datar. Nah, fungsinya itu nanti untuk meratakan komponen atau produk. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke? Lanjut materi ya. Nah, untuk prosedur menutup permukaan kayu dengan isolasi kertas, persiapannya yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah membersihkan permukaan kayu dulu. Dibersihkan dengan bagaimana? Itu di amplas dulu, habis itu dibersihkan dengan yang bersih supaya sebelum ditempel dengan isolasi itu isolasinya mau menempel. Yang kedua, untuk persiapan menggunakan isolasi kertas, karena bahan utamanya yang digunakan itu adalah isolasi kertas. Itu memperhatikan lebar permukaan yang akan difinisi. Kalau permukaannya lebih lebar, maka dipilihlah isolasi yang agak lebar. Kalau yang permukaannya lebih kecil, pilih isolasi yang kecil. Nah, untuk pengaplikasinya bagaimana? Yang pertama, potong isolasi kertas sesuai dengan ukuran dan area yang dilindungi dengan menggunakan cutter. Dengan menambahkan overlap sepanjang 1-2 cm. Yang kedua, rekatkan isolasi kertas dan pastikan tidak ada gelembung udara di bawahnya. Yang ketiga, tutup seluruh permukaan sampai seluruh area terlindungi sempurna. Kemudian tekan dengan kuat menggunakan alat cap tadi untuk memastikan isolasinya itu menempel kuat. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, boleh? Apakah isolasi kertas yang digunakan itu untuk menutup permukaan kayu bisa yang bening atau memang ada yang isolasi khusus? Oke, untuk isolasi kertas yang digunakan saat menyiapkan komponen produk saat finishing itu menggunakan isolasi kertas yang berwarna kuning. Memang ada ya isolasi itu yang bening. Nah, kalau pakai yang bening itu takutnya biasanya itu dia gampang mengelupas kalau ditempelin ke permukaan kayu. Apalagi permukaan kayu kan tadi sebelum melakukan persiapan kan di atas dulu, kemudian dibersihkan. Namanya mungkin persiapan, pasti kalau pakai bening itu ada konsekuensinya. Tapi kalau pakai isolasi yang kuning pasti dia akan menekan dia lebih gampang menempel dengan pakai isolasi yang warna kuning. Oke, kalau untuk jawaban yang saya sampaikan, Paham, Bu? oke, jelas ya? Jelas. Oke. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan, jadi saya ambil kesimpulan permukaan kayu yang tidak di finishing merupakan permukaan kayu yang belum atau tidak diberi pelindung atau pelama dengan permukaan yang tidak difinish dengan bahan yang digunakan yaitu isolasi kertas. Untuk alternatif tadi ada dua, menggunakan box dan kertas koran. Itu pengaplikasiannya isolasi kertas sesuai dengan ukuran
isolasi kertas mengusahakan agar tidak terjadi gelombang udara itu dengan menggunakan dengan alat cap untuk memastikan isolasi mereka dengan luas. Nah, saya ada sedikit pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana Anda menangkap materi saya. Oke, saya akan bertanya. Jelaskan cara melindungi permukaan produk yang tidak definisi. Ada yang bisa menjawab? Ya, oke. Apa jawabannya? Yaitu menempelkan isolasi kertas. Oke, menempelkan dengan isolasi kertas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih rinci? Oke, berarti melindungi permukaan produk yang tidak definisi tadi dengan menggunakan isolasi kertas. Isolasi kertas yaitu untuk bidang yang kecil. Oke. Lanjut. Oke, jelaskan cara mengaplikasikan isolasi kertas pada permukaan produk. Ada yang bisa menjawab? Oh, iya. Apa? Pertama itu membersihkan permukaan kayu. Yang kedua, mengatur isolasi kertas sesuai dengan ukuran dan area yang akan dilindungi menggunakan cutter. Ketiga itu meletakkan isolasi kertas yang memastikan tidak ada gelombang udara. Setelah itu tutup semua permukaan sampai area terlindungi. Oke, aplikasikan isolasi kertas tadi pada permukaan produk yang pertama adalah mempersiapkan isolasi kertasnya, kemudian memperhatikan untuk lebar yang mau dipakai menyesuaikan permukaan yang mau diputus dengan isolasi kertas. Nah, perlu diperhatikan juga itu ada overlapnya untuk pengaplikasian isolasi kertasnya sepanjang berapa tadi? 1 sampai 2 cm. Terus untuk merekatkannya dengan menggunakan alat apa namanya tadi? Alat cap supaya tidak terjadi gelombang udara. Oke. Saya ada soal sedikit nanti dikerjakan selama saya kasih waktu 4 menit ya untuk petunjuk pekerjaannya. Nanti tolong tuliskan nama di bagian atas. Kemudian dalam berdiskusi dan jawab langsung di kertas yang sudah saya siapkan. Oke, mulai dari sekarang saya kasih waktu. Oke, ada yang sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, bisa dikumpulkan? Oke, setelah saya cek jawabannya benar semua. Alhamdulillah berarti kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, sedikit ada oleh-oleh untuk kalian. Ada tugas tambahan ya, kalau kalian kerjakan di selembar kertas A4 dikumpulkan besok pagi jam 8. Oke, untuk materi pagi hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin bisa dirapikan dulu alat tulisnya. Oke. Kalau baiknya kita berdoa dulu ya. Saya pimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa lagi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.